Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang klasifikasi Weda. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami, Kadek Widyasteni, Ketut Dida Darmawan, Komang Aditya Hartawan, Lo Silvi Apriliani, dan Nilo Rena Premayanti. Saya Kadek Widyasteni akan menjelaskan tentang Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata vid yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia dapat mencapai kesempurnaan hidup. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu serta diyakini sebagai wahyu Tuhan dan dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Weda dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Weda Sruti dan kedua ada Weda Smrti. Weda Sruti adalah Weda berdasarkan wahyu Tuhan yang didengarkan secara langsung oleh para saptarsi. Kata Sruti berasal dari kata Sru yang artinya mendengar. Kelompok Weda Sruti menurut sifat isinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian mantra, kedua ada bagian Brahmana, dan terakhir ada bagian Upanishad. Bagian kedua dari Weda yaitu ada Weda Smrti. Weda Smrti merupakan Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Penyusunan ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi. Secara garis besarnya, Weda Smrti dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada kelompok Wedanga dan kedua ada kelompok Upaweda. Perkenalkan, nama saya Nilo Rena Premayanti, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Weda Sruti. Yang pertama yaitu bagian mantra. Bagian mantra terdiri dari 4 himpunan atau samhita yang disebut Caturweda Samhita, yaitu yang pertama Rigveda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Yang kedua, Samaveda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan. Yang ketiga, Yajurveda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum mengenai pokok-pokok yajna. Dan yang keempat yaitu Atharva Veda Samhita, merupakan kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran magis. Bagian kedua yaitu bagian Brahmana, yang disebut Karmakanda. Himpunan buku-buku ini disebut Brahmana. Tiap-tiap mantra memiliki Brahmana. Brahmana berarti doa. Jadi, kitab Brahmana adalah kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yajna. Kitab Rigveda memiliki 2 jenis buku Brahmana, yaitu Aitareya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Kitab Yajurveda hitam memiliki Taitriya Brahmana. Kitab Yajurveda putih memiliki Satapatha Brahmana. Kitab Samaveda memiliki Tandya Brahmana, dan kitab Atharva Veda memiliki Gopata Brahmana. Perkenalkan, nama saya Komang Aditya Hartawan, nomor absen 21. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Weda Sruti bagian Upanishad atau Jenana Kanda. Aryanyaka atau Upanishad adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai aspek teori mengenai ketuhanan. Di dalam penelitian berbagai naskah suci Hindu, Dr. G. Sriniwasa Murty di dalam instruksi kitab Saiva Upanishad mengemukakan bahwa tiap-tiap saka atau cabang ilmu merupakan satu Upanishad, antara lain pertama Rigveda terdiri dari 21 saka, kedua Samaveda terdiri dari 1000 saka, ketiga Yajurveda terdiri dari 109 saka, yang keempat Atharva Veda terdiri dari 50 saka. Berdasarkan jumlah saka yaitu 1180 saka, maka jumlah Upanishad
seyogyanya berjumlah 1180 buah buku. Tetapi berdasarkan catatan Muktikopanishad, jumlah Upanishad disebut secara tegas adalah sebanyak 108 buah buku. Adapun perincian daripada kitab-kitab Upanishad itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Upanishad yang tergolong jenis Rigveda yaitu Aitareya, Kaushitaki, dan lain-lain. Yang kedua, Upanishad yang tergolong Samaveda yaitu Kena, Chandogya, dan lain-lain. Yang ketiga, Upanishad yang tergolong Yajurveda yaitu Ayurveda Hitam, Katawali, Taitriyaka, dan lain-lain. Selanjutnya Ayurveda Putih, Isawasya, Subata, dan lain-lain. Upanishad yang tergolong jenis Atharva Veda yaitu Prana, Munduka, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Ketut Darmawan, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan bagian Weda Semerti, yaitu bagian Wedanga. Kelompok Wedanga. Kelompok Wedanga disebut juga Sedanga yang terdiri dari 6 bidang Weda, yaitu 1. Siksa atau Ponetika merupakan kitab Wedanga yang isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta rendah tekanan suara. Untuk dapat mengucapkan mantra Weda Sruti dengan baik, fungsi kitab siksa ini adalah sangat penting dalam hubungannya dengan mempelajari mantra Weda Sruti. Kitab siksa juga disebut dengan nama Pratisakya. 2. Vyakarana atau tata bahasa. Kitab ini menguraikan tentang tata bahasa untuk dapat menghayati Weda dengan benar, kecuali kemungkinan dapat diketahui tanpa mengerti dan mengetahui tata bahasanya. Oleh karena itu, kitab Vyakarana ini memiliki fungsi yang sangat penting di dalam kita mempelajari Weda. 3. Canda atau lagu. Kitab Canda adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa dalam Weda yang disebut lagu. Dalam mempelajari Weda, kita perlu mendalami kitab Canda karena dengan canda itu semua ayat-ayat dapat dipelajari secara turun-temurun, seperti nyanyian yang mudah diingat. Dari berbagai kitab-kitab canda yang masih terdapat utuh sampai sekarang ada 2 buah buku, yaitu Midana Sutra dan Chandra Sutra, yang dipimpin oleh Bhagawan Pinggala. 4. Nirukta. Kitab Nirukta berisikan berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Kitab ini ditulis oleh Bhagawan Yaksa pada tahun kurang lebih 800 sebelum Masehi, yang isinya menguraikan tentang 3 macam suatu hal yang memuat kata-kata memiliki arti semua atau nigara kanda, memuat kata-kata yang memiliki arti ganda yang disebut naigama kanda, memuat tentang nama-nama dewa yang ada di angkasa bumi dan surga disebut dweikanya. 5. Jyotisha astronomi merupakan perlengkapan Weda yang isinya membuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya. Isinya adalah membahas tata surya, balan, dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan yatnya. Melalui pengetahuan yang terdapat dalam kitab juga kita dapat memahami bahwa bagaimana Weda mengajarkan kepada umatnya untuk dapat berhubungan secara humoris dan lingkungannya berdasarkan yatnya. Di antara kitab Weda yang sampai sekarang adalah kitab Weda Madanga yang memiliki hubungan dengan kitab Weda Sruti, Rigveda dan Yajurveda. Kalpa. Kitab ini merupakan kelompok Wedanga yang terbesar dan penting menurut jenis isinya. Kenapa terdapat bidang, yaitu A. Kitab Srata atau juga disebut Srauta Sruta yang isinya memuat berbagai ajaran mengenai tata cara melakukan yatnya, penebusan dosa, dan lain-lain, terutama yang berhubungan dengan upacara keagamaan baik dalam tingkatan upacara besar maupun upacara kecil. B. Kitab Graya atau Grasa yang isinya memuat berbagai ajaran mengenai peraturan pelaksanaan yatnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berumah tangga. Perkenalkan, nama saya Sylvie Apriliani, absen 26. Saya akan menjelaskan bagian-bagian Weda Semerti, yaitu bagian Upaweda. Kitab Upaweda adalah kelompok kedua dari Weda Semerti yang sama pentingnya dengan Wedanga. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu Upa yang artinya dekat dan Weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Kelompok Upaweda terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada Itihasa. Itihasa adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan ksatria Hindu pada masa lampau dan dibumbui oleh filsafat agama, mitologi, dan makhluk supernatural.
Itihasa berarti kejadian yang nyata. Itihasa yang terkenal ada dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Yang kedua ada Purana. Purana merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia, pralaya, cerita mengenai zaman Manu atau Manwantara, dan silsilah para raja yang memerintah dunia, juga mengenai silsilah dewa-dewa dan Batara. Cerita mengenai silsilah keturunan dan perkembangan dinasti Surya Wangsa dan Chandra Wangsa, serta memuat cerita-cerita yang menggambarkan pembuktian hukum yang pernah dijalankan. Yang ketiga ada Arthasastra. Arthasastra adalah jenis ilmu pemerintahan negara. Isinya merupakan pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Sebagai cabang ilmu, jenis ilmu ini disebut Niti Sastra atau Raja Dharma atau pula Dandaniti. Ada beberapa buku yang dikodifikasikan ke dalam jenis ini, yaitu Kitab Usana, Nitisara, Sukraniti, dan Arthasastra. Ada beberapa acarya terkenal di bidang Nitisastra, yaitu Bhagawan Brahaspati, Bhagawan Dusana, Bhagawan Parasara, dan Resi Chanakya. Yang keempat ada Yajurveda. Yajurveda adalah kitab yang menyangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Yajurveda adalah filsafat kehidupan, baik etis maupun medis. Oleh karena demikian, maka luas lingkup ajaran yang dikodifikasikan di dalam Yajurveda meliputi bidang yang amat luas dan merupakan hal-hal yang hidup. Yang kelima ada Gandharva Veda. Gandharva Veda adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni. Ada beberapa buku penting yang termasuk Gandharva Veda, yaitu Natya Sastra, Rasarnawa, Rasaratna Samuscaya, dan lain-lain. Yang keenam ada Kama Sastra. Kitab Kama Sastra sebagai bagian dari jenis kitab Upaveda yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni, atau rasa indah. Di dalam upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan hidup umat beragama dipandang perlu untuk membangkitkan rasa indah tersebut. Yang ketujuh ada agama. Kitab agama itu baru ada setelah agama Hindu itu ada dan berkembang di dunia. Menurut Weda, agama Hindu boleh dan dapat dipelajari oleh seluruh umat manusia. Hal ini termuat dalam kitab Yajurveda bab 16 sloka 18, yaitu Yatkram Wacam Kalyanin Awatdani Janebyah Brahma Raja Nyabyam Cudraya Casiwaya Caranaya Ca. Artinya, biar kunyatakan di sini kitab suci ini kepada orang-orang banyak, kepada kaum Brahmana, kaum Ksatria, kaum Sudra, dan kaum Waisya, dan bahkan kepada orang-orangku dan kepada mereka sekalipun. Berdasarkan bunyi sloka tersebut, dinyatakan bahwa kitab suci Weda dapat dipelajari oleh siapa saja, namun menyadari akan kekurangan, kesempurnaan kita sebagai umatnya, maka tidak akan semuanya dapat mempelajarinya dengan sempurna. Di samping itu juga kita perlu menyadari bahwa Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu mengandung ajaran yang sangat tinggi. Bagi mereka yang belum dapat mempelajari Weda, dapat belajar agama Hindu berdasarkan kitab-kitab agama yang isinya memuat ajaran tentang keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa dan petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tata cara persembahyangan.